Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran psikolinguistik kita, Ibu akan mengulas mengenai interaksi psikolinguistik dalam pembelajaran. Sini ada pokok bahasan ya mengenai mengulas interaksi psikolinguistik dalam pembelajaran. Pokok bahasannya merancang model pembelajaran. Tujuannya adalah memahami hubungan antara psikolinguistik dan proses pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi prinsip psikolinguistik dalam perancangan pembelajaran. Yang ketiga, merancang model pembelajaran berbasis pemerolehan bahasa dan kognisi. Nah, di sini ada definisi dan peran psikolinguistik dalam pembelajaran. Psikolinguistik adalah kajian interdisipliner antara psikolinguistik dengan linguistik, berfokus bagaimana bahasa diproses, dipahami, dan disimpan. Peran psikolinguistik dalam pembelajaran ada beberapa bagian ya. Yang pertama itu mempengaruhi pemrosesan bahasa terhadap pemahaman materi. Yang kedua, ketertarikan antara working memory, kosakata, dan pemahaman bacaan. Nah, di sini juga ada pentingnya lingkungan bahasa yang kaya akan interaktif. Yang pertama itu input yang didapat dipahami, seperti anak-anak memperoleh bahasa ketika mereka terpapar pada input yang sedikit di atas tingkat pemahaman mereka saat ini. Yang kedua, interaksi sosial dan dialog ya. Itu maksudnya bahasa berkembang melalui interaksi, bisa di lingkungan kelas, bisa di lingkungan rumah, bisa juga di lingkungan tempat yang lainnya. Terus ada lagi ini prinsip adaptasi bicara orang dewasa atau nada lebih tinggi, kalimat lebih tinggi, sederhana, dan pengulangannya. Jadi di sini Childeric Speak ini itu prinsip adaptasi bicara orang dewasa. Jadi kalau orang dewasa itu berbicara, kadang-kadang nadanya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih sederhana, dan ada yang pengulangan-pengulangan dalam pengucapan katanya. Nah, di sini ada pengembangan kosakata. Jadi, pengembangan kosakata ini ada exposure yang berulang dan kaya konten, seperti anak-anak belajar kata-kata baru melalui exposure berulang dalam berbagai konten yang bermakna. Yang kedua, kedalaman pengetahuan kosakata, seperti anak-anak perlu memahami nuansa makna, hubungan antara kata, sinonim, antonim, dan hiponim. Terus strategi pembelajaran kosakata seperti inferensi konteks, mengajarkan siswa untuk menebak makna kata baru dari kalimat. Nah, di sini juga ada pengembangan kesadaran fonologis dan fonik. Persyaratan membaca, kesadaran fonologis atau kemampuan untuk memanipulasi bunyi-bunyi dalam bahasa lisan. Jadi, fonologis ini yaitu bagaimana cara kita memahami bunyi-bunyi dalam bahasa lisan. Misalnya situ yang sering kita lihat dalam sebuah acara di televisi, bahasa lisan ada juga yang menggunakan gerak ya, gerak bibir, gerak tangan, atau gerak kepala. Nah, itu yang dimaksud dengan rasa-rasa membaca fonologis. Yang kedua itu fonik, mengajarkan hubungan antara sistem fonim bunyi, huruf, dan kelompok huruf. Instruksi fonik yang bersifat eksplisit dan sistematis sangat penting, terutama pada tahap awal membaca. Nah, jadi implikasinya untuk pemahaman tentang defisit fonologis pada disleksika mengatakan pada intervensi membaca multisensorik dan berbasis fonik yang telah terbukti efektif. Jadi di sini untuk pengembangan kesadaran fonologis dan fonik, ketiga syarat ini sangat kita perlukan dalam sebuah bacaan. Nah, di sini ada perkembangan sistem sintaksis dan tata bahasa. Jadi moda strukturalis dan fungsionalis ya dalam psikolinguistik menunjukkan bahwa anak-anak tidak hanya meniru tetapi secara aktif membangun aturan tata bahasa. Guru dapat memfasilitasi ini dengan memberikan model tata bahasa yang benar dan kesempatan untuk praktik. Peningkatan kompleksitas kalimat mendorong siswa untuk menggunakan kalimat yang lebih tinggi dan konteks seiring bertambahnya usia melalui latihan menulis dan berbicara yang terstruktur.
Nah, di sini juga ada psikologistik dan pemulihan bahasa kedua. Jadi di lingkungan pendidikan, kalau kemarin kita bahas mengenai pemulihan bahasa pertama itu di lingkungan rumah, kalau pemulihan bahasa kedua ini kita peroleh di lingkungan pendidikan. Jadi lingkungan pembelajaran yang mendorong pemulihan alami, misalnya hipotesis monitor, ya pentingnya menguasai proses bawah sadar seperti PBL pada pembelajaran. Ya, hipotesis input, penyediaan input yang dapat dipahami adalah kuncinya. Hipotesis interaksi, pentingnya negosiasi makna ya saat komunikasi terputus. Terus ada lagi affective filter hipotesis. Itu lingkungan belajar harus rendah ya, harus rendah kecemasan untuk memungkinkan input mencapai LAD pembelajaran. Nah, jadi psikologistik dalam pemulihan bahasa kedua ini di lingkungan pembelajaran yang ini yang harus kita perhatikan dulu. Ya. Nah, di sini ada strategisnya juga, strategis pengajaran berbasis psikologistik. Pengajaran berfokus pada bentuk, ya. Fokus pada makna penting, pengajaran tata bahasa dan kosakata ekspresif ya yang terintegrasi dalam tugas komunikatif juga efektif. Yang kedua, pendekatan tugas-tugas berbasis Language Education (TBLT), siswa menyelesaikan tugas komunikatif yang nyata, misalnya merencanakan pesta, memecahkan masalah. Yang ada lagi pembelajaran kosakata, misalnya B1, B2, ya ekspor berulang-ulang untuk sebuah konteks. Terus penggunaan bahasa pertama dan pemulihan bahasa kedua. Nah, ini implikasi untuk bilingualisme dan pendidikan multilingual. Jadi di sini keunggulannya kognitif bilingualisme itu kemampuan menggunakan dua bahasa dapat memberikan keunggulan kognitif, misalnya problem solving, perhatian selektif ya, fleksibilitas kognitif. Nah, itu semuanya kita gunakan dalam untuk keunggulan kognitif bilingualisme. Sedangkan pendidikan dwibahasa atau bilingual education, model pendidikan yang mendukung perkembangan kedua bahasa. Jadi ada lagi di sini kode sweeping, pemahaman bahwa kode sweeping berpindah bahasa dalam satu percakapan adalah fenomena alami dan seringkali strategis, bukan tanda kelemahan bahasa. Nah, di sini ada psikologistik dalam pembelajaran mata pelajaran lainnya juga ada. Jadi kita harus tahu dulu ya, psikologistik dalam pembelajaran mata pelajaran lainnya apa saja yang harus ada dalam akademik dalam pembelajaran. Di sini ada yang pertama kosakata akademik, memahami kosakata spesifik ya. Terus struktur wacana disipliner, setiap mata pelajaran memiliki cara khas untuk menyusun informasi. Misalnya ada narasi di sejarah, argumen di esai, penjelasan sebab akibat, dan lain-lain. Bahasa sebagai alat berpikir, menekankan peran bahasa terutama sebagai alat untuk berpikir dan memecahkan masalah. Dan sini ada juga pemahaman membaca sebagai kunci pembelajaran. Modelnya ada model Slim View of Reading. Membaca sama dengan decoding dikali pemahaman bahasa. Menekankan bahwa kesulitan dalam salah satu komponen akan mempengaruhi pemahaman membaca. Dua, strategisnya ada seperti strategis pemahaman membaca. Di sini ada juga yang mengatakan bahwa mengajarkan siswa untuk menghubungkan teks baru dengan apa yang sudah mereka ketahui, ya. Itu ada yang keduanya inferensi, mengajarkan siswa untuk menarik kesimpulan dari teks. Yang ketiga, pemantauan pemahaman. Metakognitif mengajarkan siswa untuk aktif memantau apakah mereka memahami apa yang mereka baca. Nah, di sini memori dan pemrosesan informasi. Memori kerja ya, itu ada kapasitas memori kerja sangat penting untuk pemahaman kalimat, mengikuti instruksi dan pemecahan masalah. Psikologistik mempelajari batasan dan mekanisme memori kerja. Beban kognitif ya, pendidikan perlu mengelola beban,
kognitif dalam materi pembelajaran. Materi yang terlalu banyak atau disajikan dengan cara yang tidak efisien dapat membebani memori kerja siswa dan menghambat pembelajaran. Terus ada lagi psikolinguistik kognitif menunjukkan bahwa pengulangan yang berjarak lebih efektif untuk konsolidasi memori jangka panjang daripada pengulangan yang berdebat. Terus ada di sini strategis pengajaran berbasis psikolinguistik. Yang pertama itu bahasa instruksi, ya, cara guru berbicara, kecepatan, kejelasan, kompleksitas, jeda mempengaruhi pemahaman siswa. Jadi bahasa instruksi itu bagaimana cara guru memberikan berbicara, kecepatannya bagaimana, kejelasannya bagaimana, kompleksnya bagaimana, jedahnya bagaimana, supaya siswa tadi memahami apa yang disampaikan. Terus ada questioning to quiz, jenis pertanyaan yang diajukan guru dapat mempengaruhi pemikiran siswa. Pertanyaan yang mendorong elaborasi dan analisis membutuhkan pemrosesan linguistik yang lebih lama. Kalau tadi instruksi, yang ini jenisnya questioning techniques, jenis pertanyaan yang diajukan oleh guru. Yang ketiga, diskusi kelas, mendorong diskusi yang kaya dan bermakna. Psikolinguistik menunjukkan bahwa berbicara dan menjelaskan konsep sendiri dapat memperkuat. Di sini ada penilaian formatif dan adaptif. Penilaian yang berkelanjutan membantu mengidentifikasi kesulitan bahasa siswa secara dini dan menyesuaikan instruksi. Alat penilaian harus sensitif terhadap berbagai aspek kemampuan berbahasa yang identifikasi oleh psikolinguistik, misalnya kesadaran fonologis, kosakata, sintaksis, dan pragmatik. Yang berikutnya, dukungan untuk siswa dengan gangguan bahasa, penggunaan pengetahuan psikolinguistik tentang dileksika dan DLD untuk merancang intervensi yang ditargetkan dan akomodasi di kelas. Ini termasuk interaksi fonik multisensor, terapi bahasa dan penggunaan teknologi bantu. Yang kelima, pelatihan guru. Pendidik membutuhkan pemahaman dasar tentang psikolinguistik untuk memahami bagaimana siswa belajar bahasa, mengapa siswa kesulitan, dan bagaimana cara menginstruksikan yang lebih efektif. Nah, itulah materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga anak-anak Ibu semuanya bisa memahami tentang materi kita hari ini. Kalaupun ada pertanyaan atau kurang dipahami, boleh nanti dipertanyakan akhir kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.